Halo, Assalamualaikum. Ini adalah video menghitung PPh perusahaan atau badan untuk tahun pajak 2022 ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, kita akan membahas mengenai cara menghitung pajak untuk perusahaan atau badan untuk tahun pajak 2022. Sebelum masuk materi, kami ajak pembaca semua serta pemirsa tips pajak media untuk like video ini, subscribe channel tips pajak media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi masyarakat sehingga makin banyak wajib pajak yang sadar pajak dan dapat melakukan pelaporan SPT tahunan dengan baik dan benar serta hemat. Loh Bang, kenapa bisa hemat? Tentu saja hemat karena segala tutorial yang kami berikan di sini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Baik, kita akan menghitung pajak perusahaan badan tahun pajak 2022 ini. Video ini direkam tanggal 10 Januari 2022. Oke, materinya apa saja? Nah, materinya yang akan kita bahas adalah seperti ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perusahaan yang masih dikenai PPh final 0,5%. Kemudian kita juga akan membahas mengenai perusahaan yang sudah dikenai tarif PPh dengan tarif umum. Yang dimana yang telah dikenakan tarif umum ini ada 3 kategori lagi, yakni untuk yang omsetnya kurang dari 4,8, untuk omsetnya yang lebih dari 48 namun kurang dari 50 miliar, serta untuk omset yang perusahaannya omsetnya lebih dari 50 miliar. Serta dan terakhir nanti akan kami sampaikan juga mengenai menghitung angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berjalan atau tahun 2023 ini. Oke, karena sekarang sudah Januari 2023, saatnya kita untuk lapor SPT tahunan badan tahun 2022. Nah, berapa tarif pajaknya? Untuk menentukan perhitungan PPh badan, terlebih dahulu kita harus membedakan bentuk badan usahanya. Kemudian kita harus melihat lagi tahun terdaftar NPWP, serta kita juga harus melihat omset atau peredaran usaha tahun sebelumnya, yakni tahun pajak 2021 dan sebelumnya. Sehingga dari kriteria ini kita bagi menjadi 4 kategori seperti yang telah kami sampaikan tadi. Pertama adalah PPh perusahaan yang masih dikenai PPh final 0,5%. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang sudah harus menggunakan tarif normal PPh, di mana untuk kriteria ini dibagi lagi menjadi 3, yakni omsetnya kurang dari 4,8, antara 4,8 hingga 50 miliar, serta omsetnya lebih dari 50 miliar. Oke, kita cus pergi ke yang pertama, yakni menghitung PPh perusahaan yang masih dikenai PPh final 0,5%. Baik, syarat perusahaan yang masuk kriteria ini adalah 1. PT yang terdaftar memiliki NPWP tahun 2020 atau setelahnya alias ke sini ya. Jadi untuk PT yang terdaftar memiliki NPWP tahun 2020, 2021, 2022 ini masih dikenakan PPh final tarif setengah dengan tarif 0,5%. Kemudian adalah CV firma koperasi yang terdaftar memiliki NPWP tahun 2019 atau setelahnya. Artinya CV firma koperasi yang terdaftar memiliki NPWP tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 masih bisa menggunakan tarif final 0,5%. Nah, 2 perusahaan ini tadi, 2 jenis tadi yang omsetnya tahun 2019, 20, dan 21 kurang dari 4,8 miliar. Bang, bagaimana jika sudah pernah tembus 4,8 miliar di salah satu tahun ini? Tentunya tidak boleh lagi dikenakan
PPh final 0,5% karena harus sudah dikenakan PPh tarif umum. Oke. Berikutnya, PPh badan terutang adalah 0,5% dari omset bulanannya dan terutang setiap bulan. Menghitung PPh-nya adalah seperti contoh di bawah ini. PT Tips Pajak Media berdiri tahun 2020. Punya NPWP juga tahun 2020. Omset selama 2022 sebesar 840 juta rupiah. Maka berapa PPh badan terutangnya? PPh yang terutang adalah 0,5% kali 840 juta, sama dengan 4.200.000 rupiah. Untuk jenis ini kita harus membuat daftar peredaran usaha. Ya, daftar peredaran usaha di mana di situ tertuang Januari omset per bulan dan PPh yang harus dibayar setiap bulannya. Contohnya seperti ini. Rincian dari omset PT Tips Pajak Media ini adalah seperti ini. Rata 70 juta rupiah dalam sebulannya sehingga setahunnya di 840 juta rupiah. Dan PPh terutangnya di 4.200.000 rupiah. Pembayaran PPh ini, final ini dilakukan tiap bulan ya, tiap bulan. Jadi dalam hal Anda belum melakukan pembayaran sama sekali di tahun pajak 2022 ini, Anda nanti harus bikin billing 12 kali. Bikin billing Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Seperti itu. Kesimpulannya, untuk yang masih dikenakan PPh final 0,5% adalah langsung 0,5% kali omset. Mudah sekali cara menghitung untuk yang kriteria ini. Baik, kita masuk ke perusahaan dengan kriteria kedua. Menghitung PPh perusahaan yang telah dikenai tarif PPh, dikenai PPh dengan tarif umum. Ini adalah perhitungan untuk perusahaan yang sudah harus menggunakan tarif normal atau tarif umum PPh. Siapa saja perusahaan yang dikenakan PPh tarif umum adalah PT yang terdaftar sejak 2019 atau sebelumnya. Kemudian CV Yayasan Koperasi yang terdaftar sejak 2018 atau sebelumnya. Oke, ini adalah terkait dengan jangka waktu. Karena jangka waktu PT ini maksimal adalah paling lama adalah 3 tahun jika sejak berlakunya tahun 2018 itu. PP yang mengatur masih di PP 23 tahun 2018. Baik. Sekali lagi untuk PP yang dikenakan tarif umum ini ada 3 kriteria ya, yang omsetnya kurang dari 4,8, kemudian 48 sampai 50, kemudian 50 sampai ke atas. Pertama, kita akan menghitung PPh perusahaan yang omset tahun 2022-nya kurang dari 4,8 miliar. Untuk perusahaan yang sudah harus menggunakan tarif normal dan omset kurang dari 4,8 miliar, maka besarnya PPh badan tahun 2022 terutang adalah 11% kali penghasilan kena pajak atau laba usaha. Dapat dari mana tarif 11% ini? Tarif 11% ini adalah tarif pajak pasal 17, yakni 22%, kemudian mendapatkan fasilitas pasal 31E sebesar 50%. Jadi 22% dikalikan 50% setara dengan 11%. Langsung contoh kasus. PT Tips Pajak Media memiliki NPWP sejak 11 Januari 2019. Omset 2021-nya 4 miliar. Harga pokok penjualan 3 miliar, biaya usaha lainnya 600 juta. Sehingga laba bersih sebelum pajak adalah 400 juta rupiah. Berikutnya PPh, perhitungan PPh badan terutang. Kita melihat dulu berapa omsetnya. Omset 4 miliar ya, oke. Kemudian berapa HPP-nya? Harga pokok penjualan adalah 3 miliar, oke. Sehingga ketemu laba kotornya adalah 1 miliar. Kemudian ada biaya usaha lain ada sebesar 600 juta rupiah. Sehingga laba bersih sebelum pajak adalah 400 juta rupiah. Nah, karena sudah lebih dari 3 tahun pajak sejak 2018, maka Tips Pajak Media harus menggunakan tarif umum PPh badan yakni 17%. Dan karena omset masih di bawah 50 miliar, maka wajib pajak mendapatkan fasilitas PPh pasal 31E berupa pengurangan tarif PPh sebesar 50%. Sehingga PPh terutang tahun, mohon maaf ada salah ketik,
tahun 2022 adalah 50% kali 22% kali 400 juta alias setara dengan 44 juta rupiah. Nah, jika tips pajak media tidak punya kredit pajak PPh pasal 25 badan atau PPh pasal 22 dan atau PPh pasal 23 tahun 2022, maka 44 juta rupiah ini adalah PPh badan yang harus dibayar. Istilahnya adalah PPh pasal 29. Sehingga nanti harus membuat kode billing 411126, kode jenis setoran 200, kode jenis setoran 200, tahun pajaknya 2022. Nah, cara menuangkannya ada di artikel ini. Bisa diklik. Ini cara menuangkan dalam SPT tahunannya. Oke ya, kita fokus dulu kembali ke cara menghitung PPh perusahaan. Oke, pemirsa, kita telah sampai ke kriteria kedua. Berikutnya kita ke kriteria ketiga, yakni menghitung PPh perusahaan yang omset 2022-nya antara 4,8 sampai 50 miliar. Nah, untuk perusahaan yang sudah harus menggunakan tarif normal dan omset lebih dari 4,8 miliar sampai 50 miliar, maka besarnya PPh badan tahun 2022 terutang adalah 11% kali penghasilan kena pajak dari bagian penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar ditambah 22% dari penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Jadi nanti dibedakan dua ya. Dibedakan dua, yang pertama adalah yang dapat fasilitas dan yang kedua adalah yang tidak mendapat fasilitas. Jangan khawatir, bingung, kami kasih formulanya ya di bawah ini ya. Nah, rumus perhitungan ada di sini. Coba kita lihat seperti apa rumus perhitungannya. Nah, rumus perhitungannya nanti seperti ini. Kita breakdown dulu. Penghasilan kena pajak berapa, omset berapa. Oke, kita langsung kembali ke sini. Nah, contoh PT Tips Pajak Media omset tahun 2022-nya, mohon maaf typo, sebesar 5 miliar, laba sebesar 100 juta rupiah. Penghasilan kena pajak juga sebesar 100 juta rupiah. Maka PPh terutangnya adalah omsetnya 5 miliar, penghasilan kena pajaknya 100 juta. Maka penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas adalah ini. Nih, 4,8 miliar dibagi 5 miliar dikalikan 100 juta. Oke, sekali lagi. Penghasilan kena pajak atau laba yang mendapat fasilitas adalah 4,8 dibagi 5 miliar adalah omsetnya keseluruhan dikalikan 100 juta rupiah. Sehingga 96 juta rupiah. Lalu penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas adalah tinggal sisanya 100 juta dikurangi 96 juta rupiah atau 4 juta rupiah. Sehingga PPh terutangnya adalah yang ini tadi kena tarif 11%. Kemudian yang 4 juta kena tarif 22% atau 11.440.000 rupiah. Gitu ya. Nah, ini contoh perhitungan PPh badannya adalah seperti ini. Peredaran usaha 5 miliar, PKP 100 miliar. Caranya adalah kita cari dulu 4,8 per 5 miliar dikalikan 100 juta rupiah sama dengan 96 juta. Kemudian yang tidak mendapat fasilitas adalah sisanya 100 juta kurangi 96 juta adalah 4 juta rupiah. Sehingga PPh terutangnya adalah ada yang kena 11%, ada yang kena 22%, sekian ini. Begitu ya. Sangat jelas. Semoga Anda bisa mengikuti. Dan berikutnya terakhir adalah menghitung PPh perusahaan yang omset 2022-nya lebih dari 50 miliar rupiah. Ini sederhana. Menghitungnya sederhana. Langsung saja laba dikalikan 22% untuk tahun pajak 2022. Contoh omset tahun 2022 Tips Pajak Media adalah sebesar 51 miliar. Labanya 100 juta rupiah, penghasilan kena pajak 100 juta rupiah. Maka PPh terutangnya adalah langsung omset 51 juta, penghasilan kena pajak 100 juta. PPh terutangnya adalah 22% kali 100 juta rupiah sama dengan 22 juta rupiah.
Oke, jadi untuk yang case keempat ini, kriteria keempat ini sangat mudah, langsung dikalikan 22% dari labanya. Seperti itu seluruh kriteria sudah kita bahas. Yang pertama adalah yang masih dikenakan PPh final setengah persen, kemudian adalah yang kedua adalah tarif umum yang omsetnya di bawah 4,8, yang ketiga adalah tarif umum yang omsetnya antara 4,8 sampai 50 miliar, dan yang keempat adalah tarif umum yang omsetnya di atas 50 miliar rupiah. Lalu kita bahas sedikit mengenai angsuran PPh pasal 25 badan tahun berjalan. Perhitungan ini digunakan untuk perusahaan yang tahun pajak 2023 sudah harus menggunakan tarif umum PPh. Kita akan gunakan contoh perhitungan di atas untuk perusahaan yang omsetnya 5 miliar. Contoh ya, nih. PT Tips Pajak Media omset 2022 sebesar 5 miliar, laba sebesar 100 juta rupiah. Penghasilan kena pajaknya 100 juta rupiah, maka PPh terutangnya seperti kita bahas tadi adalah di 4 juta rupiah. Mohon maaf, 96, 4 juta, dan PPh terutangnya adalah 11.440.000 rupiah. Nah, PPh badan ini di SPT letaknya adalah di sini ya. Di induk yang B, PPh terutang 11.440.000 rupiah ini sudah kami kotak merah. Nah, setelah mengetahui besarnya PPh badan yang harus dibayar tahun 2022, kita harus menghitung angsuran 25 tahun 2023. Konsepnya adalah angsuran ini agar nanti di akhir tahun pajak 2023 ya, yang laporannya adalah kita lakukan di 2024 nanti, kurang bayar PPh atau PPh pasal 29 ini tidak memberatkan wajib pajak. Lalu tentunya juga untuk penerimaan negara bulanan. Loh bang, kan kita tidak tahu untuk tahun depan laba perusahaan berapa. Nah itulah makanya digunakan perhitungan pajak untuk tahun sebelumnya 2022. Namun jika Anda bisa memproyeksikan dengan akurat, misal tahun 2023 ini perusahaan akan dapat tender besar, maka terdapat menu menurut perhitungan sendiri. Nah, menurut perhitungan sendiri adalah di sini ini nanti. Dimasukkan saja angkanya berapa. Ya, tampilan di SPT-nya adalah seperti ini. Baik, dari ini adalah kira-kira 2023 nanti ini kita juga laba 100 juta rupiah, sehingga PPh yang terutangnya adalah 11.440.000 rupiah, sehingga PPh yang harus dibayar sendiri adalah 11.440.000 rupiah, dan angsurannya PPh pasal 25-nya 1/12-nya di 953.333 rupiah. Penjelasannya adalah kembali ke contoh kasus. PT Tips Pajak Media mengasumsikan laba tahun pajak 2023 adalah kurang lebih sama dengan 2022, sehingga perhitungan angsuran PPh 25 tahun 2023 adalah 11.440 dibagi 12. Maka PT Tips Pajak Media harus membayar angsuran PPh 25 tahun pajak 2023 sebesar 953 tiap bulannya. Paling lambat tanggal 15 tiap bulannya. Oke, itulah cara menghitung PPh perusahaan tahun pajak 2022 yang SPT-nya harus kita laporkan paling lambat tanggal 30 April 2023 ini. Oke ya, dapatkan tutorial lengkap di Tips Pajak Media. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube di bawah ini. Anda juga dapat memberikan donasi jika merasa terbantu. Jika merasa terbantu, Anda juga bisa memberikan donasi di saweria.co/tips pajak atau klik saja di sini. Ini bisa tidak perlu login. Contohnya gini, misal Anda mau mendukung dengan 100.000 rupiah atau dengan 99.000 rupiah. Misal donasi, silahkan saja di sini. Bapak Budi. Emailnya misal Bapak Budi @ pesannya adalah terima kasih tips pajak misal ya.
Langsung saya berusia 17 tahun lebih, saya setuju dukungan ini adalah sukarela ya. Dan klik QRIS. Nah, QRIS di sini udah langsung saja Anda tinggal scan pakai internet banking Anda untuk mendukung tips pajak media. Atau jika Anda mau berdonasi 99.000, langsung aja di scan ini Anda telah akan bisa mendukung kami tipspajak.com dan tips pajak media. Sekian, semoga sukses. Salam sehat selalu dari tipspajak.com dan tips pajak media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.